Pagi-pagi sudah mecahin mangkoknya majikan. Kemudian lanjut bikin sushi untuk sarapan anak majikan. Selamat pagi teman-teman, dari Hongkong menyapa. Paginya ini aku mau bikin bubur untuk nenekku. Sekarang itu ada nenek di rumah majikan aku. Neneknya dari majikan aku perempuan. Jadi aku tuh rodok repot teman-teman. Kan malah masak nih. Majikan aku masak nenekku begitu. Terus ini aku disuruh membuat bubur sama majikan aku untuk sarapan nenekku. Ini masih pada tidur pagi-pagi. Entah kenapa ya orang sini tuh kalau bangun kok siang-siang ya. Bangunnya itu jam 10. Kalau majikan aku itu kalau tidur bangunnya jam 12, kadang jam 1 siang. Pokoknya siang-siang gitu bangunnya. Tapi aku tuh juga bangunku ya tetap pagi karena aku ya ini nganterin majikan sekolah. Tapi video ini dibuat pas waktu itu liburan sekolah. Jadi aku bangunku ya agak siang, sekitaran jam 8. Meskipun disuruh bangun siang itu aku juga bangunnya lebih awal dari majikan. Kemudian ini tak sambil nyuci baju sambil bikin bubur. Terus teman-teman, bersih-bersihnya kapan toh mbak? Aku tuh kalau bersih-bersih itu nggak terlalu pagi gitu. Aku kalau bersih-bersih itu nanti agak siangan sedikit kalau udah masih aku bangun. Soalnya nanti kalau terlalu pagi mereka pada tidur kan jadinya berisik. Jadi aku paling cuma lap-lap di dapur gitu. Jadi enggak bersih-bersih yang bagian ruang tamu. Ini aku cuci ini ya bekas itu tadi aku mau buat bubur. Kemudian ini tiba-tiba aja aku tuh memecahkan mangkok yang ini tuh baru dibeli sama majikan aku. Kalau memecahkan barang itu atau merusakkan barang itu suruh ganti nggak? Kalau aku nggak ganti di rumah majikan aku, tapi ada juga yang majikan tuh menyuruh ganti ya teman-teman. Yang penting ini minta maaf, terus lain kali kalau kerja itu hati-hati. Aku tuh jarang banget kok ngerusakin barang di rumah majikan aku tuh. Soalnya aku sendiri juga hati-hati kalau kerja teman-teman. Terus ini tiba-tiba ke pasar ya, mau beli ini ada mayones untuk bahan bikin susinan ya buat sarapan, karena tadi itu ada nasi sisa teman-teman. Terus tak bikin sushi aja teman-teman. Terus nyampe rumah ini siapkan 3 butir telur, terus ini daging kepiting, terus telurnya dipecahin teman-teman. Lanjut aja ini ya, mecahin telurnya ini pakai 3 butir bisa, 4 butir juga bisa secukupnya. Terus dikasih sejumput garam teman-teman. Garamnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Lanjut diaduk teman-teman. Ini ya habis mecahin mangkok, terus lanjut bikin sushi. Biar nggak merasa bersalah. Nggak bercanda teman-teman. Ya memang ada sisa nasi, memang sengaja mau bikin sushi. Terus tadi itu piring mangkok pecah itu memang nggak sengaja. Wong pecahnya itu kok di keramik kabinet, bukan pecah jatuh ke bawah itu bukan, atau pecah di cucian piring itu bukan. Nggak sengaja kebentur itu loh, keramik kabinet itu pecah terus terbelah jadi 2. Terus ini wortel ini ditumis pakai minyak wijen, bumbunya cuma sejumput garam teman-teman. Untuk wortelnya ini dipotong panjang-panjang seperti ini atau sesuai selera ya teman-teman, karena aku kalau masak itu mengikuti selera majikan, biasanya jalur ini. Kemudian ditumis sampai layu, jangan lupa itu dites rasa ya teman-teman. Kemudian sisihkan, terus kita ambil ini nasinya yang kemarin, nasi tadi malam maksudnya. Terus ini kita aduk sebentar karena nasinya menggumpal. Lanjut ini kita pakai sarung tangan untuk mengaduk nasinya teman-teman. Ini nasinya aku kasih gula pasir. Kemarin ada yang bilang dikasih gula pasir tambah enak, ya oke tak kasih. Sebenarnya kalau majikan aku tuh nggak nyuruh disuruh pakai gula pasir, itu nggak nyuruh. Terus ini dikasih cuka untuk sushi itu ya, yang khusus untuk sushi itu. Terus tinggal diaduk-aduk aja teman-teman. Ini diaduk seperti ini, jangan lupa dites rasa. Terus kemudian kita siapkan ini ini kertas roti teman-teman, karena alat bambu untuk menggulung sushi itu nggak ada di rumah majikan aku. Dulu tuh ada tapi sudah rusak, terus sudah lama, terus nggak dibelikan sama majikan aku. Mungkin karena pakai ini udah bisa, mungkin nggak dibelikan lagi sama majikan aku. Ya sudah digulung pakai kertas roti aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin sushi tapi alatnya rusak, pakai ini kertas roti juga bisa teman-teman. Terus ini wortel sama telurnya ditata aja, terus dikasih itu mayonesnya kebanyakan teman-teman. Itu mbahku di belakang itu. Sebenarnya di belakang layar tuh aku tuh ditanya sama mbahku itu, cuma tak potong videonya karena mbahku tuh kalau ngomong pakai bahasa Mandarin aku nggak mudeng bisa ngomong. Tapi aku kalau sama majikan kan ngomongnya pakai bahasa Kantonis, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Lanjut ini susinya udah jadi teman-teman. Terus ini potongnya sesuai selera aja teman-teman. Ya tipis, tebal ya tebal. Nah kalau udah ini siap untuk disajikan. Tadi itu aku ke pasar itu ada satu sayur yang lupa, yaitu timun. Seharusnya ada timunnya kan, lupa nyampe rumah. Ya sudah apa-apa, ini lanjut lagi bikin teman-teman, bikin sushi lagi. Sebenarnya ini tuh namanya bukan sushi, kimbab ya.
anu kan masih ada sisa nasinya tadi sama kulit norinya itu masih ada, terus dibikin lagi, cetak lagi teman-teman. Ini bikinnya sesuai selera aja teman-teman. Kalau misalkan ada kreasi lain bisa ditambahkan apa isian lainnya itu teman-teman. Ini kan dimakan sendiri atau enggak dijual. Biasanya itu telurnya itu didadar terus digulung panjang gitu ya biasanya kalau orang bikin. Tapi kalau majikan aku tuh enggak, intinya diurak-arik telurnya, jadi aku urak-arik terus ini digulung aja teman-teman susinya, terus dipotong lagi. Sebenarnya ini bikinnya tuh simple dan gampang banget, semua TKW bisa. Ini kemarin banyak banget ya yang tanya, Mbak, kalau misalkan kerja di Hongkong itu masaknya diajarin atau bagaimana. Ini tak jawab sesuai pengalaman aku dulu ya. Kalau dulu itu kan kalau mau ke Hongkong kan lewat penampungan. Nah di penampungan kan biasanya diajari tuh masakan Cina, masakan dasar. Tapi nyampe sini tuh ya beda semua cara masaknya itu, karena mengikuti selera majikan toh. Kemudian nanti majikan biasanya diajari tapi sedikit tertekan. Tahu enggak tertekan? Bisa karena tertekan keadaan. Karena kita di sini tuh harus disuruh bisa teman-teman, seperti itu. Sebenarnya masakannya orang luar itu gampang, bumbunya cuma garam sama bawang putih sama jahe, seperti itu. Sebenarnya aku tuh sedang belajar aja teman-teman kalau disuruh masak itu ya. Tak pelajari seperti itu. Aku dulu itu tertekan teman-teman ikut majikan aku itu, soalnya mintanya itu bisa masak. Kalau bersih-bersih itu nggak terlalu detail, majikan aku mintanya bisa masak sama jaga anak. Tapi tekanan itu aku ubah menjadi kesempatan untuk belajar memasak. Aku dulu tuh kalau disuruh memasak itu sama majikan tuh wis ndredeg dhisik ngono lho, wedi, serba takut, piye iki carane masak itu. Dulu aku seperti itu. Kalau sekarang aku disuruh majikan aku masak itu malah seneng, tak bikin bahan konten masak karena ada kesempatan konten, jadi tak bikin konten gitu teman-teman. Yang bikin semangat ikut majikan aku itu karena bisa konten teman-teman. Aku baru tahu ya ini tuh bukan daging kepiting asli tapi imitasi ya. Jadi aku pikir itu daging kepiting asli tapi bukan, daging imitasi yang dibuat menyerupai daging kepiting raja. Dan aku tuh juga baru tahu loh teman-teman. Terus sama kawan-kawannya itu yang dijual di supermarket itu berarti juga imitasi, bukan daging asli. Teman-teman, sekian dulu video aku hari ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Mau lanjut sarapan. Sarapan aku sushi. Ini isinya cuma daging kepiting sama telur sama mayones, nggak ada sayur. Nggak suka makan sayur.